Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam. Kebetulan kami di sini akan melaksanakan wawancara terkait dengan topik yang akan kita bahas. Nah, sebelumnya dengan Bapak siapa, Pak? Pak Reza. Nah, langsung saja mungkin kebetulan jika dilihat pada hari ini ya, kondisi bangsa Indonesia ini memang banyak sekali yang perlu kita evaluasi dan banyak yang harus yang harus kita bicarakan. Mungkin salah satu fenomena yang sering terjadi pada saat ini terkait penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Atau bisa disebut dengan penyebaran hoax. Nah, mungkin sekarang akan kita bahas dengan Bapak Pak Reza Reza dari eh, dosen informatika. terkait topik penyebaran hoax. Nah, mungkin langsung saja ke pertanyaan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik Pak, jadi pertanyaan pertama itu, apa yang dimaksud dengan kampanye digital anti hoax dan bagaimana bentuk penerapannya di lingkungan Universitas Siliwangi? Untuk kampanye anti hoax ya, setahu saya itu ada dari Komdigi ya, itu yang emang sudah dulu Kominfo yang memang sudah menyeluruh. Istilahnya ada kata saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Jadi istilah itu digunakan untuk kampanye anti hoax yang dimana kita sebagai insan akademis ya yang memang sangat berkecimpung di dunia sosial media yang informasi itu bisa dikatakan sangat cepat ya penyebarannya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah tindakan-tindakan yang memang sudah dianjurkan dalam kampanye tersebut, yaitu saring sebelum sharing itu. Dan diantaranya apa saja di kampanye tersebut? Yang pertama, memastikan sebuah berita itu berasal dari sumber yang relevan dan resmi. Jadi kalau misalnya ada suatu berita, kita pastikan dulu apakah berita tersebut berasal dari sumber yang resmi atau tidak gitu. Nah, contohnya misalnya kayak berita ada suatu berita dari yang berkaitan dengan Universitas Siliwangi. Kalau berita tersebut belum berasal dari akun resmi Humas Unsil, nah kita patut menyaring terlebih dahulu dan memastikan kebenarannya. Nah, kalau misalnya berita tersebut berasal dari sumber resmi, kayak dari Humas Unsil misal, nah itu bisa dikatakan valid. Nah, kalau misalnya tidak berasal dari sumber yang resmi, ada tindakan atau cara lain untuk kita memastikannya dengan cara misalnya melihat dari sumber lain yang lebih relevan atau misalnya lebih lanjutnya adalah memastikan antara konteks berita dengan waktu biasanya sebuah berita dikatakan valid itu ada waktunya, kemudian kronologinya jelas dan dicantumkan ke penerbit berita tersebut gitu. Nah, itu paling. Selebihnya mungkin untuk kayak bagaimana cara kita menghadapinya. Yang pertama, tidak sembarangan meneruskan suatu pesan atau berita, atau kalau istilahnya di pesan singkat WA disebut dengan forward pesan. Nah, itu kan sesuatu yang kita teruskan tanpa kita ketahui kebenarannya, dan misalnya itu adalah hoax, kita ikut andil dalam proses penyebaran hoax tersebut gitu. Itu mungkin. Baik Pak, jadi langsung ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya yaitu, siapa pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kampanye digital anti hoax di Universitas Siliwangi, baik dari kalangan mahasiswa, dosen, ataupun instansi terkait? Maksudnya Jadi siapa pihak-pihak yang terlibat itu? Apakah mahasiswa? oh
So, instansi. sebenarnya untuk yang terlibat itu semua sivitas akademika ya kalau di Universitas Siliwangi, baik itu dari dosen, kemudian dari mahasiswa, atau misalnya dari tenaga pendidik, dan instansi terkait. Nah, kita harus ikut andil dalam menjaga validitas suatu informasi gitu. Nah, kenapa? Karena setiap individu yang berasal dari sivitas akademika Universitas Siliwangi mewakili reputasi instansinya sendiri gitu. Nah, saya sebagai dosen di Unsil mewakili reputasi Unsil juga, begitupun kalian mahasiswa Unsil mewakili reputasi Unsil, sehingga semuanya terlibat gitu dalam menjaga validitas informasi. Nah, kalau faktor yang sering nih Pak, sering menyebabkan misal mahasiswa ini apa ya, menangkap informasi atau menyimpulkan informasi itu dengan sebelah mata istilahnya, itu faktornya apa saja Pak yang bisa mengakibatkan penyebaran hoax ini terjadi? Nah, faktor-faktornya ya, setahu saya yang pertama eh, penyebaran pesan singkat, nah, yang tidak di cross check terlebih dahulu. Terus kemudian faktor mudah viralnya suatu berita yang dikatakan bisa berita tersebut suatu hot news, meskipun kebenarannya belum pasti. Nah, biasanya kalau suatu hot news, kalau misalnya atau berita terkini lah, yang ibaratnya berita panas lah, biasanya sangat mudah disebarluaskan, apalagi kalau misalnya berkaitan dengan reputasi suatu instansi gitu. Nah, terus selain dari penyebaran pesan singkat, meneruskan pesan singkat ya, suatu postingan dari orang-orang tertentu lah. Nah, eh, yang berada di sosial media. Nah, kenapa sosial media ini menjadi faktor utama? Karena penyebaran informasi di sosial media itu sangat luas dan cepat. Nah, itu paling. Jadi sangat menjadi faktor utama untuk penyebaran berita hoax. Nah, jika peristiwa ini terus berlanjut, mungkin dampak yang akan terjadi khususnya untuk bangsa Indonesia ini akan seperti apa Pak? Dampaknya jelas lah. Yang pertama, tidak ada kredibilitas terhadap suatu. Jadi karena keseringan berita hoax, ketika ada berita yang benar-benar valid, tidak akan dipercaya karena keseringan, karena terlalu sering banyaknya berita hoax gitu. Nah, kemudian menimbulkan kepanikan. Kenapa menimbulkan kepanikan? Karena biasanya berita hoax itu berkaitan dengan sesuatu yang apa ya? Kebanyakan hal-hal yang berkaitan dengan hal negatif. Misalnya ada sesuatu yang apa gitu kan, misalnya ada suatu kasus. Nah, kasus tersebut berkaitan dengan reputasi Unsil. Nah, kalau di Universitas Siliwangi ya, itu kan bisa menimbulkan kepanikan juga ya. Terus menghancurkan reputasi juga, itu mungkin dampaknya. Baik individu maupun secara luasnya sebuah organisasi atau instansi. Terus mungkin kalau berbicara mengenai digital ya, nah di era digital ini apakah era sekarang ini berperan penting terhadap peristiwa ini atau sebaliknya Pak? Oh, tentu sangat berperan ya era digital ini terhadap peran penyebaran hoax. Kenapa? Karena di era digital ini sebuah berita itu bisa sangat cepat dan menyebar luas dengan adanya era digital seperti saat ini. Kenapa? Karena mudahnya informasi itu diakses dari manapun, kapanpun. Itu yang menyebabkan era digital sangat berdampak besar terhadap penyebaran berita hoax. Nah, mungkin terakhir ingin minta pesannya kepada mahasiswa maupun masyarakat Indonesia agar peristiwa ini tidak banyak terjadi gitu Pak. Ya, kalau misalnya banyak terjadi, mungkin suatu kayak berita hoax tersebut tidak bisa kita tahan ya, supaya tidak bisa banyak terjadi. Tapi lebih pada kita sendiri membentengi diri kita untuk istilah menjaga diri kita dari
menyebarkan berita hoax, baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Lebih seringnya kan tidak disengaja. Dengan cara apa? Dengan cara memeriksa suatu validitas informasi sebelum kita menerima atau menyebarkannya. Itu. Mungkin pembahasan atau diskusi terkait dengan penyebaran hoaks dicukupkan. Mudah-mudahan kedepannya tidak banyak lagi berita-berita yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Mungkin ditutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.